Ini sebelum kita memulai acara, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada peserta sekalian. Itu yang pertama, untuk memperhatikan format penulisan nama sesuai dengan ketentuan, yaitu nama instansi atau universitas underscore nama lengkap. Yang kedua, yang perlu diketahui juga nanti pada saat pertengahan acara akan ada link daftar hadir yang akan dibagikan oleh panitia dan wajib untuk diisi. Lalu selanjutnya menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan yang terakhir adalah menonaktifkan mic dan hanya mengaktifkannya saat dipersilahkan di sesi tanya jawab nanti. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan mulai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitria Ramadan dari BPS Kabupaten Mamasa selaku MC yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya membuka dengan pantun. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Tina Wahyu Fitri. Yang saya hormati, Rektor Universitas Tomakaka Mamuju, Bapak Sahril. Yang kami hormati, Kepala Bagian Umum dan pejabat fungsional di lingkup BPS Provinsi Sulawesi Barat. Yang kami hormati, narasumber kita hari ini, Ibu Suwarti, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang saya ucapkan dalam kegiatan kita hari ini edukasi statistik dengan tema lebih dekat mengenal nilai tukar petani, NTP. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Statistik. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk dapat mengambil posisi sempurna. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu berbangsa. Bertanya dengan kata, Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara.
merdekaku, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan nyata untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Ferdian Saputra. Kepada Bapak Ferdi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, demi menggapai keridhaan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kegiatan yang kita laksanakan ini, maka marilah sejenak kita tundukkan wajah kita, tengadahkan tangan kita, dan hadapkan hati kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa ini dengan doa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan semesta alam, naungi kami keridhaan-Mu dan nafkahkan nikmat-Mu kepada kami untuk kami jadikan bekal dalam melakukan amal solih yang bermanfaat. Jadikanlah setiap kepingan amal solih kami ini bermanfaat bagi semua orang hingga dapat menggenggam tujuan yang kami harapkan. Ya Allah, Tuhan pemberi rizki, kami bersyukur kepadamu atas pelaksanaan kegiatan edukasi statistik bertema lebih dekat mengenal nilai tukar petani yang akan kami laksanakan ini. Tambahkanlah atas kami kebaikan dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan ini. Cerahkanlah pikiran-pikiran kami dengan tetesan-tetesan ilmu yang kami tadah dari wadah kegiatan ini, untuk kemudian kami rekatkan pada amanah yang disuguhkan kepada kami, sehingga kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, hiasi hati-hati kami keikhlasan dan jauhkan amarah yang membakar rasa dan nalar kami, serta tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, agar kami dapat bekerja dengan tulus dan jujur, serta tuangkan taufik dan petunjuk-Mu, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang berada dalam pelukan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadari ketidaksempurnaan diri kami atas kelimangan dosa dan hilaf di sekujur tubuh kami. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami tidak terjatuh dalam lembah-lembah hitam yang sama. Bebaskan himpitan, rentetan, kelam yang menjelma dalam pusaran dosa di tiap langkah kaki kami, dan pada tipuan-tipuan, celaan-celaan yang kami goreskan di hati saudara-saudara dan pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah kami, maafkan kami, putihkan hati yang telah kami hitamkan, dan janganlah Engkau menghukum kami atas dosa dan khilaf kami. Jangan Engkau memberi beban atas sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Tolonglah kami atas godaan-godaan setan yang terkutuk dan orang-orang yang zolim, karena hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu tempat meminta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferdi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Tina Wahyu Fitri. Kepada Ibu Tina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Tomakaka beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Pojok Statistik Universitas Tomakaka dan tim, yang saya sayangi dan banggakan adik-adik agen statistik beserta edukasi statistik yang berbahagia. Pertama-tama tidak lupa marilah kita panjatkan puji Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam hari ini, kesempatan ini kita dapat melakukan edukasi statistik perdana dalam program Pojok Statistik Universitas Tomakaka dalam kondisi sehat walafiat.
saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya tim pojok statistik menyelenggarakan pelayanan ini, di mana manfaat yang akan diterima oleh Universitas Tomakaka antara lain akses ke data BPS dengan lebih cepat, mudah, dan murah, pengembangan leadership agen statistik sebagai pemimpin masa depan, dan keterlibatan universitas pada peningkatan literasi statistik masyarakat. Bapak dan Ibu peserta edukasi statistik yang berbahagia, pelayanan pojok statistik terdiri dari promosi statistik, edukasi statistik virtual, dan konsultasi statistik virtual secara rutin setiap bulan. Pelayanan ini diberikan untuk mendekatkan statistik resmi di kalangan akademisi. Kami juga menyampaikan rasa bangga kepada adik-adik agen statistik yang mulai bulan Oktober ini melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi peserta dalam program pojok statistik. Kita berharap tahun 2022 ini pelayanan pojok statistik dapat diberikan secara rutin setiap baru pada diskusi maupun penyelesaian tugas adik-adik mahasiswa. Juga apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Tomakaka yang telah berkomitmen mendorong agen-agen statistik dan membantu tim pojok statistik untuk memberdayakan pojok statistik sehingga bermanfaat optimal bagi Universitas Tomakaka. Bapak Ibu peserta edukasi statistik yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan meningkatkan literasi statistik di Provinsi Sulawesi Barat yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tina. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Tomakaka Mamuju, Bapak Sahril. Kepada Bapak Sahril, kami persilakan. Apakah sudah bergabung dengan kami, Bapak Sahril? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian yang saya hormati para narasumber pada kesempatan ini yang sempat bersama-sama kita, dan yang saya cintai, saya banggakan adik-adik agen statistik Universitas Tomakaka Mamuju dan beberapa mahasiswa yang sempat ikut pada kegiatan edukasi statistik pada kesempatan ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini di sela-sela berbagai aktivitas kita, alhamdulillah Allah masih memberikan kita, Tuhan Yang Maha Esa, kesempatan dalam rangka bersama-sama melalui Zoom ini untuk sekali lagi kita belajar, dan khususnya pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan belajar statistik, khususnya kepada adik-adik agen dan termasuk beberapa mahasiswa yang sempat ikut pada kesempatan ini. Dan bahkan termasuk saya juga mau belajar berkaitan dengan lebih dalam memahami statistik. Ibu Kepala BPS yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada Ibu beserta dengan teman-teman di BPS, bahwa dari komunikasi pertama berkaitan dengan rencana pelaksanaan kuliah umum, kemudian jadilah kuliah umum dan kontrak MOU kerjasama, dan alhamdulillah kita meresmikan pojok statistik di Universitas Tomakaka. Pada kesempatan yang baik ini saya selaku rektor menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Tina beserta dengan jajarannya atas fasilitasi yang diberikan kepada Universitas Tomakaka, khususnya pojok statistik, dan salah satu yang terpenting adalah adik-adik agen statistik di Universitas Tomakaka yang hari ini insya Allah
akan menerima wejangan berupa materi berkaitan dengan edukasi statistik. Saya yakin betul bahwa di kerjasama yang kita bangun di tanggal 19 September yang lalu itu, insya Allah berkah, dan salah satu berkahnya adalah hari ini sudah ditindaklanjuti melalui sebuah acara, kalau bukan sebagai pembekalan, tapi ini adalah bagian dari peningkatan kualitas pemahaman adik-adik atau pengetahuan adik-adik mahasiswa berkaitan dengan statistik. Dan tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kami di Universitas Tomakaka, utamanya pertama adalah kerjasama. Yang kedua adalah pembobotan materi yang tentu insya Allah sekalipun hanya beberapa yang menjadi agen, tapi itu akan menjadi virus-virus positif di dalam rangka memberikan edukasi kepada teman-temannya. Kalau hari ini saya katakan ini adalah pembekalan bagi tutor atau tutor sebaya bagi adik-adik kami di kampus yang pada akhirnya insya Allah juga menjadi perpanjangan tangan dalam rangka adik-adik atau seluruh mahasiswa di kampus ini belajar statistik, karena tidak bahwa Ini pindah-pindah. mahasiswa itu secara otomatis pasti dan harus mengenal yang namanya statistik, karena mereka mau selesai, kalau di kita ada istilah menyusun skripsi, dan itu banyak-banyak berkaitan dengan pengolahan data. Selanjutnya kepada adik-adik, pada kesempatan ini saya selaku rektor insya Allah akan senantiasa memfasilitasi, memberikan ruang kepada adik-adik untuk sekali lagi meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ilmu-ilmu statistik yang akan dilakukan oleh teman-teman. Nanti insya Allah Ibu, sepanjang ada komunikasi, saya juga akan mendorong adik-adik untuk senantiasa mengikuti. Mudah-mudahan banyak mahasiswa yang mengikuti hari ini, karena ini penting buat kita di Universitas Tomakaka, supaya ada istilah kolaborasi antara ilmu-ilmu statistik dari yang punya gawenya, dari dalam hal ini adalah BPS, dan kita dari kampus. Untuk itu, pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan permohonan maaf sekiranya dalam rangka kegiatan ini kami kurang siap, ataupun adik-adik banyak yang tidak ikut. Yang pasti bahwa insya Allah kegiatan ini berkah, dan bukan untuk kita saja, tapi pada akhirnya akan berberkah untuk yang lain, karena saya berharap ada perpanjangan informasi, setelah kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Tina, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, beserta dengan narasumber dan jajarannya, dan selamat kepada adik-adik untuk mengikuti kegiatan pada kesempatan ini. Terima kasih, senantiasa bantulah teman-teman statistik Badan Statistik Provinsi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi berkah untuk kita, bermanfaat di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahril. Acara selanjutnya adalah, marilah kita saksikan bersama video peresmian Pojok Statistik Universitas Tomakaka Mamuju. Oh, itu juga termasuk kampus kita. Itu sudah yang please. Mengikuti kegiatan pembukaan kuliah umum dan kuliah perdana mahasiswa baru Universitas Tomakaka tahun akademik 2022-2023. Adapun kuliah umum ini yaitu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Universitas Tomakaka dalam setiap tahun ajaran baru. Agar mahasiswa semakin terlihat dalam menggunakan data statistik, maka perlu dibiasakan memanfaatkan data statistik dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan literasi statistik ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BPS untuk membuat data statistik menjadi lebih mudah pelajari. Selain peresmian pojok statistik pada kesempatan
pada hari ini juga akan dilakukan pengambilan bagian statistik. Bagian statistik ini diharapkan menjadi motor penggerak diseminasi data statistik di Universitas Tomakaka, khususnya serta masyarakat Kabupaten Mamuju pada umumnya. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin pada tanggal 26 September tahun 2022, kuliah perdana Universitas Tomakaka tahun akademik 2022-2023 saya nyatakan dimulai dengan resmi. Saya, Ina Wahyudi, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, mengumumkan tim pojok statistik BPS Universitas Tomakaka untuk masa bakti tahun 2022. Adik-adik kita foto di sini ya, adik-adik. Bapak Ibu peserta sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita beranjak ke acara inti kita. Kita dengarkan bersama promosi statistik dari teman-teman mahasiswa Agen Statistik Universitas Tomakaka. Kemudian dilanjutkan sesi pemaparan materi dari narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Indah Wahyuni dan Saudara Rizal, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik. Selamat siang Bu. Dan juga Kepala Rektor Universitas Tomakaka Mamuju. Serta rekan-rekan dari kantor Badan Pusat Statistik dan teman mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Banyak terima kasih atas adanya kegiatan serta yang mengikuti bersama kita pada acara siang hari ini. Semoga berlangsung secara baik dan tuntas hingga akhir acara. Dengan saya, Indah Wahyuni, salah satu agen pojok statistik Universitas Tomakaka Mamuju. Jadi teman-teman, kampus kita Universitas Tomakaka telah melakukan kerjasama antar kantor Badan Pusat Statistik. Maka terbentuklah pojok statistik. Nah, salah satu dari kegiatan pojok statistik seperti kegiatan kita pada siang hari ini dengan tema lebih dekat mengenal nilai tukar tambah petani. Baik, dipersilakan kepada Saudara Rizkal untuk menjelaskan apa sih itu nilai tukar tambah petani. Baiklah, petani alias penyangga tata negara Indonesia. Begitu Pak Bung Karno dulu, ungkapan ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kepada para petani Indonesia. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk besar dan banyaknya rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, maka kesejahteraan petani menjadi salah satu fokus pemerintah. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah nilai tukar petani (NDP). Baik, untuk teman-teman Selanjutnya dipersilakan kepada Indah.
Baik, untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini, akan ada banyak pengetahuan dan motivasi yang belum kita ketahui tentang nilai tukar tambah petani. Maka dari itu, diharap teman-teman sekalian tetap standby di acara Zoom siang hari ini. Baik, kepada Rizka, oke. Teman-teman, alangkah baiknya menggali lebih jauh mengenal salah satu indikator, yaitu nilai tukar tambah petani. Mari sama-sama kita sebagai generasi muda menyaksikan penjelasan lebih jauh oleh pemateri dari Badan Pusat Statistik. Yuk, teman-teman, mari kita dengarkan, simak bersama pemandu pemateri. Kepada moderator kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ada Indah sudah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator. Perkenalkan saya Anwar yang akan bertindak sebagai moderator pada acara edukasi statistik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin menyapa ya kepada partisipan Zoom dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Tina Wayu Fitri, yang saya hormati Rektor Universitas Tomakaka Mamuju, Bapak Syahril, yang saya hormati Kepala Bagian Umum dan para statistisi media di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati rekan-rekan statistisi di BPS Provinsi Sulawesi Barat, dan sepertinya ada dari provinsi lain juga, selamat datang ya di acara kami. Yang saya hormati rekan-rekan dari OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta yang saya banggakan dan yang saya cintai, rekan-rekan agen statistik dan mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Tomakaka Mamuju. Jujur, saya cukup senang ya menjadi bagian pada acara pagi hari ini, karena kita ada partisipasi dari mahasiswa. Saya merasa deja vu seperti itu setelah melepas status mahasiswa saya selama 1,5 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, acara kita pada pagi hari ini bertema lebih dekat mengenal nilai tukar petani, NTP, yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Saya izin memperkenalkan narasumber kita dulu ya. Nama lengkap beliau adalah Suwarti SST M.Stat. Beliau lahir di Sukoharjo pada tanggal 9 Agustus 1983. Riwayat pendidikan beliau D4 STIS Jakarta, dan pendidikan masternya diambil dari jurusan Statistika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Riwayat pengalaman pekerjaannya hampir mirip dengan saya ya. Pertama kami sama-sama CPNS di Mamasa, BPS Kabupaten Mamasa, kemudian lanjut ke BPS Mamuju, dan sekarang beliau aktif sebagai statistisi ahli muda di BPS Provinsi Sulawesi Barat pada subfungsi keuangan dan harga perdesaan ya Bu. Beliau ini adalah salah satu panutan di kami. Kemudian Ibu narasumber akan memaparkan mengenai materi dengan tema lebih dekat mengenal nilai tukar petani atau NTP. Bapak Ibu ada yang sudah googling atau yang pernah mendengar NTP? Kalau saya juga baru-baru ini nih mengenal NTP. Saya juga baru setelah kerja beberapa tahun terakhir, saya baru mengenal NTP, entah apakah baru dirilis dalam beberapa tahun terakhir atau memang saya yang kudet. Jadi saya iseng Google-nya tadi. Di Google saya menemukan informasi bahwa NTP ini adalah salah satu produk BPS yang cukup strategis. Namun di sumber lain di Google Scholar saya menemukan bahwa NTP ini dipakai sebagai indikator proksi kesejahteraan petani. Apakah benar demikian? Mengingat NTP ini adalah besaran rasio antara perbandingan antara indeks yang diterima petani dan
indeks yang dibayar oleh petani. Kalau kita mengenal nilai tukar petani, dari istilah nilai tukar petani, ini kan mirip-mirip sama nilai tukar rupiah. Apakah mirip-mirip seperti itu? Kalau di ilmu moneter kan nilai tukar rupiah ini didefinisikan sebagai perbandingan mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain, atau yang biasa kita kenal dengan kurs. Jadi $1 terhadap rupiah, 1 euro terhadap rupiah, 1 yen terhadap rupiah. Seperti itu. Nah, kalau NTP ini saya juga penasaran bagaimana penjelasannya. Apakah nilai tukar petani ini adalah petani yang tertukar? Sepertinya bukan ya. Jadi marilah kita simak pemaparan dari Ibu narasumber. Namun sebelumnya saya izin mengantar pakai pantun ya Bu, boleh? Apakah boleh? Silakan Pak Anwar. Iya. Karena sekarang zamannya Rehan, jadi saya memanggil Rehan dalam pantun saya. Jika begitu sulit melupakan Rehan, apalagi Rehan baik, sepertinya tidak sesulit itu untuk memahami NTP, apalagi narasumbernya terbaik. Cakep. Baik, mari kita simak materinya ya. Alokasi waktu yang kita berikan sekitar 30 menit. Silakan Ibu narasumber untuk memulai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Aman. Aman, oke. Mohon izin dulu untuk share screen. Ya. Sebelumnya itu dulu ya, saya sapa dulu yang hari ini hadir, yaitu Bapak Rektor Universitas Tomakaka, Bapak Syahril, dan tadi yang sudah ada keynote speech dari Ibu Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, dan juga teman-teman. Saya nyebutnya teman-teman ya, karena saya juga merasa masih muda gitu. Dari mahasiswa Universitas Tomakaka. Baiklah, langsung saja ke paparannya. Semoga nanti dari paparan hari ini bisa saling diskusi, sharing. Mungkin saya juga kurang terinformasi dengan keadaan pertanian di Sulbar secara umum, sehingga nanti kita bisa saling bersinergi untuk memajukan. Tadi ya katanya NTP ini sebagai salah satu proksi untuk menentukan kesejahteraan petani. Outline saya hari ini yaitu pertama teori NTP, kemudian metode penghitungannya, yang ketiga pengumpulan datanya, dan diagram timbang. Nah, tidak itu ya, tidak lengkap ketika saya tidak akan berbicara soal sejarahnya gitu. Saya kutip dari ini alamatnya, https://cornucopia, bahwa NTP ini muncul pertama di abad 1900 di Amerika. Kemudian ide awalnya agar hasil pertanian dapat ditukar secara seimbang atau setara dengan barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi lain. Di tahun 1922 dikenalkan konsep parity price dan diasosiasikan dengan istilah fair exchange value. Kalau di BPS disebutnya farmer term of trade ya. Kemudian ini sebenarnya secara garis besar sama ya, bahwa petani itu harus dapat menutupi biaya produksi hasil pertanian dan menikmati hidup yang layak. Ketika biaya yang dikeluarkan itu dia berlebih daripada yang digunakan untuk memenuhi konsumsinya, berarti kan dia istilahnya nombok gitu ya. Nah, kemudian tujuannya agar para petani mendapatkan harga yang adil atau fair untuk hasil produksinya. Ekonomi USA saat itu menuju resesi besar, kemudian daya tukar petani harus tetap dipertahankan karena ketersediaan bahan pangan bukan hanya masalah kebutuhan nasional, melainkan juga ketahanan nasional. Selain itu ada beberapa kelompok petani yang melobi pemerintah agar melindungi petani dengan menjaga harga produksi pertanian yang layak. Nah, ini manfaat NTP. Dari slide ini terlihat bahwa ini bentuk infografis NTP yang dirilis data terakhir yaitu bulan September 2022.
NTP yaitu salah satu data strategis Badan Pusat Statistik ya. Salah satunya juga di Sulbar yang rilis data NTP. Kemudian kapan rilisnya? Rilis NTP dilaksanakan pada hari kerja pertama setiap bulan. Rilis NTP ini selain di tingkat provinsi juga di level nasional. Nah, ini yang menjadi penting bahwa rilis NTP ini juga ditunggu sebagai penentuan kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pertanian. Poin pentingnya sekarang yaitu mengenal lebih dekat NTP. Apa itu NTP? NTP yaitu menunjukkan daya tukar nilai dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang atau jasa yang dikonsumsi. Secara rumusnya, itu adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani dikalikan angka 100. Nah, apa itu indeks harga yang diterima petani? Secara konotasi statistik, indeks harga yang diterima petani itu dituliskan dengan IP gitu ya. Yaitu indeks yang menunjukkan perkembangan harga produsen komoditas yang dihasilkan petani. Kemudian, indeks harga yang dibayar oleh petani dinotasikan dengan IB, yaitu indeks yang menunjukkan perkembangan harga barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga petani dan biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian. Secara formula dilambangkan seperti ini, dirumuskannya NTP IT per IB dikali 100. Nah, indeksnya karena kita akan membandingkan antara indeks IT dengan indeks IB-nya gitu, menggunakan modified last payers untuk menentukan IT dan IB-nya. Rumusannya ada di sebelah kanan. Dari rumusan ini terlihat bahwa harga ya yang dipegang karena secara kuantitas itu kuantitasnya mengikuti kuantitas tahun dasar. Ini mungkin kalau dirumuskan begini kalimatnya panjang ya ini secara detail notasi-notasinya. Kita lihat saja. Nah, bagaimana menginterpretasikan NTP? NTP nanti itu kalau dirilis itu akan nilainya lebih besar 100 atau kurang dari 100 atau sama dengan 100. Apa itu artinya jika NTP lebih besar dari 100? Yaitu petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan. Ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Kemudian NTP kurang dari 100, yaitu artinya petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan. Ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar, atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar. Nah, ketika NTP sama dengan 100, yaitu petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan, karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar. Di publikasi atau dirilis, selain nanti ditampilkan NTP, ada juga yang namanya NTUP. Apa itu NTUP? NTUP itu adalah nilai tukar usaha petani. Jika dirumuskan, NTP tadi itu adalah IT per IB dikali 100, sedangkan kalau NTUP sama IT per IB dikali 100 hanya komponen IB-nya ini hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal. Jadi ketika NTP, IT per IB, IB-nya itu adalah konsumsi rumah tangga dan BPPBM. Sedangkan kalau NTUP, IT dibagi dengan BPPBM. Nah, ketika NTP mengukur kemampuan tukar barang-barang atau produk pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk keperluan dalam proses produksi, sedangkan NTUP itu merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima IT
dengan indeks harga yang dibayar petani IB untuk membeli keperluan dalam proses produksi, yaitu BPPBM. Bagaimana alur penghitungan NTP? Pertama, yaitu dilaksanakan dulu SPDT NTP. Apa itu SPDT NTP? Yaitu survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani, yaitu NTP, dalam rangka perubahan tahun dasar. Jadi di SPDT NTP ini, tahun yang terbaru itu 2018, sebelumnya itu sudah ada SPDT NTP tahun 2012. Kemudian dari pelaksanaan SPDT NTP ditentukanlah paket-paket komoditas. Setelah itu disusun diagram timbangnya, kemudian dihitung data pada tahun dasar, yaitu dalam hal ini 2018. Kemudian dilaksanakan survei harga perdesaan untuk memantau perkembangan harga-harga dari komoditas yang sudah ditentukan. Nah, pelaksanaan survei harga perdesaan ini dilaksanakan setiap bulan di BPS. Nanti akan ada kuesionernya apa saja. Kemudian dari survei harga perdesaan ini dilakukan penghitungan NTP. Di sini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa NTP sebelumnya itu 2012, kemudian sekarang menjadi tahun 2018. Apa yang berubah dari tahun 2012 ke 2018? Ini untuk memotret adanya perubahan pola produksi, pola konsumsi, pola biaya produksi. Nah, kalau secara cakupan subsektor sama ya, kemudian ada paket komoditas, nilai yang diterima petani, dan nilai yang dibayar petani. Tetapi di 2018 ini dia lebih realistis, lebih up to date, dan lebih representatif. Jadi di tahun 2012 untuk pengeluaran internet atau biaya pulsa itu belum sepopuler di tahun 2018, sehingga di 2018 inilah dipotret tentang pola konsumsi yang sekarang ini sudah berubah atau mengalami pergeseran di masyarakat, khususnya masyarakat petani. Nah, sebenarnya perubahan ini penting karena untuk menghitung indeks harga itu kan harus kondisi yang paling up to date gitu ya. Jadi diperlukanlah perubahan SPDT ini setiap harusnya 5 tahun sekali, tetapi di tahun ini belum dilaksanakan, mengingat tahun depan BPS akan melaksanakan sensus pertanian, sehingga diutamakan sensus pertanian dulu, supaya nanti bisa didapatkan frame sampel petani dari hasil ST 2023, sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan dapat mengikuti tren kegiatan pertanian. Nah, untuk penghitungan data di tahun dasar seperti ini, jadi diagram timbangnya sudah terbentuk, kemudian dilanjutkan penyusunan diagram timbang secara bulanan pada periode tahun dasar menggunakan series harga bulanan di tahun dasar dan diagram timbang yang terbentuk. Kalau secara garis besar, ini di harga komoditas tahun dasar ini kan dari bulan 1 sampai bulan 12, kemudian dihitung rata-rata harga komoditas di tahun dasar ini per komoditasnya, kemudian untuk relatif harganya itu juga dari bulan pertama sampai bulan ke-12, kemudian disusun diagram timbang, dan untuk diagram timbang tahun dasar nanti terbentuk dari bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian ada harus ini ya, bahwa rata-rata relatif harga komoditas tahun dasar itu harus bernilai 1. Nah, dari tadi kita ngomongin NTP, sebenarnya penyusunnya apa saja gitu ya. Konstruksi NTP di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa NTP itu adalah indeks harga yang diterima petani dibagi indeks harga yang dibayar petani dikali angka 100. Nah, indeks harga yang diterima petani ini disusun oleh apa saja, yaitu tanaman pangan, kemudian hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan.
perikanan di sini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sedangkan untuk indeks yang dibayar petani, itu ada indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Dari indeks harga yang diterima petani, setiap subsektornya, kemudian kita lihat kelompok-kelompoknya. Apabila tanaman pangan, bukan apabila ya, tanaman pangan itu memang dibagi menjadi dua ya, yaitu gabah dan palawija. Kemudian untuk hortikultura dibagi menjadi tiga, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Untuk perkebunan hanya satu, yaitu tanaman perkebunan rakyat. Untuk peternakannya ada 4, ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil ternak. Kemudian yang perikanan itu ada budidaya air tawar, air payau, dan air laut. Nah, selain di darat, perikanan ada penangkapan di laut dan di perairan umum. Sedangkan untuk indeks BPPBM-nya, untuk tanaman pangan sampai dengan perikanan yang budidaya, ini biayanya kan mencakup bibit, pupuk, obat, dan pakan, biaya sewa, transportasi, penambahan barang modal, pabuh. Sedangkan kalau untuk penangkapan di laut, kan tidak bisa dilakukan pembibitan ya di laut, jadi biaya yang ada itu adalah biaya sewa, kemudian transportasi, penambahan barang modal, dan upah buruh. Sedangkan untuk indeks konsumsi rumah tangga, tadi penyusun IB-nya, komponen IB, itu ada kelompoknya makanan, minuman, dan tembakau, kemudian pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok 5 kesehatan, kelompok 6 transportasi, kelompok 7 informasi komunikasi dan jasa keuangan, kelompok 8 rekreasi olahraga dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan yang terakhir adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tadi di penyusunan NTP alur-alur ada kan survei harga perdesaan. Nah, pelaksanaan survei harga perdesaan itu dilaksanakan setiap bulan dengan menggunakan kuesioner-kuesioner yang sekarang saya tampilkan. Jadi ada survei harga produsen perdesaan dan survei harga konsumen perdesaan. Survei harga produsen perdesaan itu untuk mencatat harga komoditas yang diproduksi petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan produksi. Nah, ini kuesionernya ada HD1 untuk subsektor tanaman pangan, kemudian HD2 subsektor hortikultura, HD3 untuk tanaman perkebunan rakyat, HD4-nya peternakan, HD51 untuk perikanan tangkap, dan HD52 untuk perikanan budidaya. Nah, ini pendataannya sama, dilaksanakan setiap tanggal 15 sampai dengan 18 setiap bulan dengan responden yang berbeda-beda. Kalau tanaman pangan ya yang dicari petani, hortikultura juga petani, kemudian untuk tanaman perkebunan rakyat petani, sedangkan untuk peternakan ya para peternak, kemudian untuk perikanan tangkap itu nelayan, dan perikanan budidaya pembudidaya ikan. Selain itu juga terdapat beberapa pertanyaan yang untuk memotret barang atau jasa yang digunakan petani dalam memproduksi komoditas pertanian. Yang menjadi responden untuk rincian pertanyaan ini adalah petani dan toko peralatan pertanian. Nah, selain dari HD-HD gitu, ini ada juga survei HKD, yaitu survei harga konsumen pedesaan yang untuk mencatat harga kebutuhan rumah tangga petani. Dibagi menjadi 3, yaitu HKD 1 untuk kelompok makanan, HKD 21 untuk kelompok non-makanan, yaitu bahan bangunan, jasa, dan transportasi. Untuk HKD 22 itu kelompok non-makanan untuk aneka perlengkapan rumah tangga dan lainnya. Untuk jadwal pendataannya berbeda.
kalau tadi HD itu 15 sampai 18, sedangkan untuk HKD itu tanggal 10 sampai dengan 14 setiap bulannya. Dan respondennya yaitu biasa pedagang, yaitu pasar tradisional, pedagang eceran, kemudian outlet atau rumah tangga penyedia jasa. Ini adalah bobot menurut subsektor pertanian, di mana bobot ini untuk mengetahui subsektor apa saja yang tadi sudah penyusun NTP, tapi yang paling dominan. Nah, kalau di Sulbar ini yang paling tinggi itu ternyata tanaman perkebunan rakyat. Dan ini selaras dengan yang dihasilkan oleh Sutas tahun 2018 sebanyak 50,57% di NTP di Sulbar ini didukung oleh tanaman perkebunan rakyat. Sedangkan secara Indonesia masih tanaman pangan karena di wilayah-wilayah provinsi lain masih lebih besar tanaman pangannya. Kemudian tadi untuk memotret keadaan yang lebih up to date, di sini saya tampilkan perbandingan untuk setiap subsektor perubahan dari tahun dasar 2012 dan 2018. Terlihat ada yang berkurang, ada yang bertambah gitu ya. Tapi secara gabungan itu dia mengalami pertambahan karena untuk memotret yang lebih keadaan up to date, jadi ada rincian-rincian yang memang dia bertambah. Di sini digabungannya di 2012 itu 73, kemudian 2018 meningkat 80. Itu untuk IT-nya, sedangkan untuk IB-nya juga sama. Nah, sekarang bagaimana keadaan NTP di Sulawesi Barat? Ini saya tampilkan NTP yang 1 bulan, yaitu dirilis data terbaru kemarin di tanggal 3 Oktober 2022, keadaan NTP September. Keadaan NTP September untuk Provinsi Sulawesi Barat meningkat, yaitu dari sebelumnya di Agustus itu 107,38 menjadi 114,04. Ini meningkat 6,20. Terlihat di grafik kuning NTP karena data 2022 itu saya gambarkan dengan kuning, itu pada bulan Juli itu mengalami penurunan dalam ya, karena waktu itu tanaman perkebunan rakyatnya mengalami penurunan harga. Jadi sejalan dengan kemarin larangan ekspor, kemudian minyak yang hilang di pasaran. Jadi di sini kemarin memang terjadi penurunan yang sangat dalam untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, sehingga NTP Sulawesi Barat juga mengalami penurunan yang kalau dilihat di 2021 itu di November sudah mencapai 130, kemudian turun sangat tajam di Juli 2022 meskipun secara bulan ini ada turun, tapi kalau dibandingkan dengan November 2021 kita turunnya dari 130,33 menjadi 100,36. Nah, di September 2022 dapat dilihat bahwa ketika subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat, kembali jadi 12,10, itu mengakibatkan NTP-nya menguat, walaupun di tanaman pangan mengalami penurunan. Nah, di sini terlihat bahwa 2 subsektor, yaitu tanaman pangan dan peternakan mengalami penurunan, sedangkan untuk 3 subsektor lain, yaitu hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan mengalami peningkatan. Jika tadi adalah NTP Sulawesi Barat, sekarang saya tunjukkan untuk NTP Indonesia. Kalau tadi bisa series datanya dari 2020, kalau 2009 untuk NTP Indonesia ini saya persempit supaya kita lebih fokus untuk melihatnya. Di sini di 2021 dan 2022. Secara nasional untuk NTP Indonesia mengalami peningkatan 0,49.
Jadi dari 106,31 menjadi 106,82. Di sini terlihat bahwa memang naiknya tipis karena memang penunjangnya tadi di bobot nasional itu tanaman pangannya naiknya cuma 1,49 gitu ya. Sedangkan untuk yang lain-lainnya itu mengalami penurunan. Jadi yang naik cuma 2, kemudian yang turunnya ada 3, sehingga peningkatan secara Indonesia 0,49 saja. Tadi dari awal slide berapa tadi ya? Itu saya jelaskan juga tentang NTUP. Nah, untuk NTUP Sulawesi Barat sendiri, tadi NTUP adalah perbandingan antara IT dengan IB, di mana IB adalah BPPM, mengalami peningkatan sebesar 5,45%. Jadi kalau dilihat sama di sini ya, ketika keadaan Novembernya tinggi, November 2021, Julinya juga mengalami anjlok yang ke 105,29. Di bulan September ini yang naik hanya 1, meskipun hanya 1, yang 4-nya turun, tapi karena tanaman perkebunan rakyat adalah subsektor dominan di Sulawesi Barat, sehingga NTP Sulbar masih dapat meningkat 5,45. Di sini terlihat bahwa untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan perikanan turun, kemudian tanaman perkebunan rakyatnya naik 10,93. Kemudian bagaimana NTUP Indonesia? Untuk NTUP Indonesia sama dengan NTP yang naiknya hanya 0, nah di sini juga naiknya 0,22. Ini ditunjang oleh kenaikan dari tanaman pangan yang sebesar 1,48. Karena secara nasional subsektor dominan untuk membentuk NTP ini tadi adalah tanaman pangan, sehingga dia ketika naik bisa menyebabkan naik, meskipun kalau dilihat dari horti perikanan itu naik turunnya besar ya, tapi kan dominannya ada tanaman pangan sehingga masih katrol untuk NTUP Indonesia ini mengalami peningkatan. Ini kalau tadi Indonesia dan Sulbar, saya tampilkan untuk seluruh provinsi di Indonesia data terbaru, yaitu bulan September yang dirilis 3 Oktober 2022 kemarin. Terlihat bahwa di Provinsi Riau di tahun ini, di bulan September di tahun ini, dia paling tinggi NTP-nya karena dia bisa sampai 139,27. Nah, di Sulbar meskipun alhamdulillahnya masih di atas nasional, tapi dia ternyata masih kurang dibandingkan beberapa provinsi lain. Kemudian kalau secara paling rendah itu ada di NTT. Kalau tadi secara nasional dan seluruh provinsi di Indonesia, bagaimana keadaannya apabila dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi? Pada bulan September, NTP Sulawesi Barat kalau dilihat di gambar masih paling tinggi ya, karena dia 114,04. Ada beberapa provinsi yang NTP-nya masih di bawah 100, yaitu Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Tenggara. Dan dibandingkan bulan kemarin, kedua provinsi ini pun ternyata mengalami penurunan. Sedangkan kalau untuk Sulawesi Selatan, dia hanya 100 lebih sedikit gitu ya. Jadi, tapi secara arti dia masih di sana masih mengalami surplus perdagangan. Ya, itu saja pemaparan saya hari ini. Semoga sedikit membuka pengetahuan dari teman-teman mahasiswa. Nanti apabila ada yang mau didiskusikan silahkan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memaparkan materinya dengan baik.
Tadi sudah dipaparkan ya mengenai sejarah NTP, konsep dan definisi NTP, formulasi NTP, bahkan sampai ke kelompok penyusun NTP dan data-data yang telah dirilis terbaru. Sesi berikutnya kita akan membuka sesi pertanyaan yang terdiri atas 3 penanya. Silakan bagi Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa ini saya kenal sepertinya Unika ini kritis-kritis ini mahasiswanya. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand di aplikasi Zoom-nya, kita akan persilakan. Tidak ada. Dari 91 peserta tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya awali dari pertanyaan saya. Boleh ya, Ibu Suwarti? Silahkan Pak Anwar. Ya, baik. Tadi kan dipaparkan bahwa NTP adalah nilai tukar petani yang diformulasikan dengan IT, indeks penerimaan petani terhadap IB atau indeks yang dibayar petani. Kalau misal kita lihat formulasi ini kan perbandingan antara IT dan IB, tapi di beberapa referensi ada yang menyatakan bahwa ini adalah indikator proksi untuk mengukur kesejahteraan petani. Apakah BPS pernah merilis NTP ini sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani? Silakan Bu dijawab dulu. Oh ya, terima kasih. Sebenarnya kalau dibilang proksi kesejahteraan memang belum 100% ideal karena bagaimanapun petani itu kan istilahnya dia tidak hanya tinggal di pedesaan. Sedangkan yang kita gunakan dasar harganya adalah dengan survei harga perdesaan. Di survei harga perdesaan itu pendataannya memang lebih fokusnya ke lokasi pedesaan. Jadi kalau jadi sebagai salah satu dasar untuk menentukan kesejahteraan petani, karena memang itu yang sekarang ini dipunyai BPS. Hanya kedepannya memang bisa saja diperluas. Jadi survei harga perdesaan ini respondennya tidak hanya di pedesaan, karena sebenarnya memang identik petani itu di pedesa. Cuma sebenarnya kan bisa juga di perkotaan itu pedesaan. Misal kayak perikanan itu kan tidak hanya melulu di daerah pedesaan. Jadi karena BPS hanya punyanya ini, jadi bisa digunakan sebagai proksinya iya. Tetapi mungkin lebih akan akurat ketika nanti menggunakan data sensus pertanian sebagai melihat ke depannya gitu. Kalau untuk secara bulanan bisa digunakan. Tetapi jangan itu karena kekurangannya di situ. Kekurangannya adalah pendataan harganya ini hanya memotret di survei harga perdesaan yang dilaksanakan pedesaan di wilayah pedesaan. Sedangkan harusnya namanya petani tidak hanya di pedesaan gitu. Jadi ya bisa digunakan sebagai salah satu dasar, tetapi harus selektif gitu. Oke, makasih jawabannya Ibu. Gimana Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Halo? Kalau tidak ada, gimana? Saya cari Rehan. Ada Rehan nggak di sini? Baik, saya Pak. Oh ya, silakan Indah. Baik Bu, saya dari salah satu agen pojok statistik dengan nama Indah Wahyuni. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana solusi Bu ketika perubahan petani menurun drastis dengan akibat perubahan alam? Bagaimana cara BPS merilis perubahan tersebut Bu? Apakah pertanyaan sudah dimengerti Ibu narasumber? Ya, jadi maksudnya Ya. karena ada bencana sehingga jumlah petaninya berkurang, gitu ya? Baik Bu. Ini berkurang dalam arti petaninya berganti usaha atau dia meninggal karena bencana tadi. Lebih diperjelas dulu karena ketika memang dia berganti usaha, nanti dia tidak menjadi responden untuk survei harga perdesaan. Jadi sebenarnya kalau untuk NTP-nya secara langsung tidak kelihatan, karena kan pasti pendata di lapangan apabila dia sudah menemukan responden dan
itu terus yang dipegang, ternyata respondennya kena bencana kemudian beralih profesi, pasti kan pendatanya ganti mencari responden dengan komoditas yang sama. Sehingga di NTP-nya tidak terlihat. Yang penting setiap bulan responden yang didata untuk mengisi kuesioner harga perdesaan tadi sesuai dengan komoditasnya. Cuma nanti mungkin ketika ada pendataan lain, misal Sutas mungkin ya, atau mungkin di bagian produksi yang soal pertanian, itu akan terlihat pergeserannya bahwa harusnya di suatu wilayah yang sebelumnya itu dominan adalah petani, kemudian dia bergeser menjadi mungkin bukan petani ya, mungkin dia jadi pedagang gitu ya, atau mungkin di bagian jasa. Tuh, tetapi kalau di NTP-nya memang tidak akan terlihat langsung karena pasti teman-teman di lapangan akan mencari responden pengganti sehingga tetap angka NTP itu bisa dihasilkan gitu. Baik, terima kasih Bu. Saya jadi merasa tua dipanggil Ibu ya. Ayo, kita ganti Mbak aja Oke. gimana Mbak? Oh ya, saya Iya, lebih suka boleh. kayaknya dipanggil Mama. Kayak kita seumuran kok sama Ade Indah ini Jele. Iya, saya juga seumuran sepertinya. Ya, lebihnya 20 tahun ya. Bapak Ibu dan adik-adik, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau dikonfirmasi atau memberikan tanggapan? Saya Kak. Iya, silakan Dek Mahesa. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mahesa Rizky Pratama, salah satu agen statistik Universitas Tomakaka dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian para petani saat ini sangat menjadi prioritas, di mana ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah BPS ini hanya sekedar mencatat perekonomian petani, bahkan sampai pendapatan petani juga tercatat sebagai data, ataukah ada tindak lanjut dari BPS tersebut untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, seperti ada sewa kepada pemerintah untuk memperbaiki contohnya harga jual para petani ini, begitu Pak? Ya, Lebih dan silakan Ibu. saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan direspon, Mbak narasumber. Ya, kalau permasalahan petani itu memang BPS memotret ya. Terus kemudian dari potretan itu kita jadikan masukan, bukan masukan juga. Selain masukan juga dasar ketika Pemda atau pemerintah itu membuat kebijakan. Nah, dalam hal ini kebijakan terhadap petani. Masalah untuk yang secara nasional gitu ya, itu mungkin sebenarnya sudah ada potret-potret yang diberikan ke pemerintah. Tetapi kalau untuk yang saya batasi untuk NTP, untuk harga, lebih ke misal ada gejolak harga pupuk. Nah, pasti pemerintah sudah membuat langkah-langkah bagaimana untuk supaya harga pupuk tidak tinggi di pasaran. Nah, kalau yang dari surveinya untuk menghasilkan NTP kan survei harga perdesaan ya. Jadi secara langsung dia kembali lagi tidak akan terlihat gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat. Tetapi untuk survei yang ada di BPS itu kan tidak hanya survei harga perdesaan ya. Jadi di BPS ini banyak kegiatan-kegiatan survei untuk menangkap berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Seperti halnya sekarang ada Resosek gitu ya. Jadi itu untuk menangkap juga mungkin fenomena di petani atau di masyarakat itu bagaimana kesejahteraannya, karena di situ juga ditanyakan usahanya, bekerjanya apa, terus dia di bidang apa. Nah, di situ kan nanti kelihatan tuh petani, kemudian dia apakah mempunyai usaha lain atau kemudian omsetnya berapa gitu. Jadi tidak tertangkap di seksi saya gitu mungkin istilahnya ya, tetapi tertangkap di fungsi atau seksi yang lain. Jadi mungkin nanti teman-teman mahasiswa jangan sungkan jika ingin konsultasi
atau mungkin diskusi ke kantor, kemudian nanti bisa diarahkan. Oh, saya mau tertariknya di bagian ini. Nah, mungkin bukan di saya, tapi mungkin ada di bagian yang lain. Begitu. Semoga dapat membantu. Ya, masih ada pertanyaan dari peserta? Tidak ada? Pertanyaan dari Rehan ada? Kalau nggak ada Rehan, saya mau minta responnya Rizkal, boleh? Silakan dibuka mic-nya Rizkal. Ya, Rizkal sudah tahu gimana cara akses data NTP? Belum? Belum? Apakah belum? Kalau belum, mungkin boleh dipaparin, Mbak, di share screen di mana kita bisa mengakses data NTP, sekaligus data-data kita yang kita rilis. Oh iya. Ya, boleh Bentar, boleh share bentar screen ya, ya. Mbak. Nanti saya share screen-nya setelah ini ya. Jadi, oke. Ini ya, share screen. Ya. Nanti jika teman-teman mahasiswa ini membutuhkan data ketika tidak sempat, mungkin langsung melihat di web. Jadi nanti bisa langsung berkunjung ke webnya ini. Di sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman pilih. Ada publikasi. Untuk data yang setiap bulan dirilis, itu munculnya nanti di sini. Kemudian teman-teman bisa memilih kategorinya apa. Di sini lengkap ya, ada pertanian, kemudian sampai ke lingkungan hidup. Terus dipilih bulannya apa, kemudian tahunnya. Sebagai contoh, misal tadi saya memaparkan NTP, saya akan pilih di NTP. Nah, data yang terbaru adalah di September yang dirilis di Oktober. Coba kita lihat di tahun 2022. Nah, di sini terlihat bahwa kalau kita klik, ada penjelasan, yaitu NTP itu apa, kemudian mulai 2020 ini ya, dijelaskan bahwa perubahan tahun dasarnya dari 2012 menjadi 2018, kemudian NTP Sulbar yang di posisi terakhir, yang tadi saya paparkan yaitu 114,04 yang naik 6,20%. Kemudian dari NTP itu IT-nya tuh naik berapa, IB-nya naik berapa, kemudian per subsektornya ada. Nah, nanti apabila teman-teman pengen lihat yang lain bisa diklik di sini pilihannya. Atau teman-teman pengen menggunakan yang tool sebelah kiri. Di sini sudah dibagi. Kalau tadi kan berdasarkan menu ya, kalau ini berdasarkan temanya. Temanya di sini macam-macam, ada sosial dan kependudukan, kemudian ekonomi perdagangan, dan ada pertanian pertambangan. Jadi di sini bisa dipilih data apa yang dibutuhkan. Apabila teman-teman mengalami kesulitan, di sini juga di bagian kanan ada staf yang siap membantu untuk melayani chatnya. Tetapi ingat bahwa ini Senin sampai Jumat ya, kemudian jam 8:30 sampai 3:30. Jadi layanan ini untuk mempermudah user, dalam hal ini teman-teman ya, ketika ingin mengakses data BPS. Jadi tidak hanya NTP, yang lain pun yang dihasilkan BPS bisa diakses di situ. Ya, itu mungkin. Oke, baik, makasih atas penjelasannya, Mbak narasumber. Ada yang raise hand nih, Mbak Ade Rani Anggra ini, silakan. Ini mahasiswa atau gimana? Silakan membuka mic-nya dan bertanya. Halo. Ada di chat, ada pertanyaan di Ada di chat, ya. Sebentar, ada pertanyaan di chat nih, Mbak. Assalamualaikum, Tabe Ibu. Jika ingin mensejahterakan perekonomian masyarakat di desa, khususnya petani di kampung-kampung daerah Provinsi Sulawesi Barat ini, langkah awal apa yang perlu pemuda lakukan? Pertanyaannya itu ya.
cita-cita gitu ya mungkin ya. Jadi langkah awal gimana ya bilangnya? Jangan malu jadi petani. Kan mungkin ya untuk beberapa individu menganggap profesi petani itu masih terpinggirkan. Tetapi sekarang kan eranya udah milenial ya. Jadi ada kita bisa menanam apa yang dipakai hidroponik, terus kemudian dengan lahan sempit kita bisa menghasilkan produk-produk pertanian yang seperti selada itu ya, kalau saya akhir-akhir ini tuh pernah lihat. Jadi laksanakan saja, lakukan, bahwa memang feel-nya di situ ya jadi petani gitu. Terkadang karena tadi stigma bahwa petani itu profesi kurang bonafit mungkin ya, jadi akhirnya mereka enggan, apalagi kalau memang bapak ibunya punya ladang atau punya sawah atau kebun sawit itu ya. Jadi langkah awalnya di situ bisa menjadi penerus untuk petani, meneruskan orang tua. Tetapi kalau yang tidak punya lahan misalnya, karena memang sekarang ini teman-teman di bagian pertanian ya, kalau di Tomakaka ini, nanti mungkin bisa diskusi dengan teman-teman lain, karena kayaknya kalau secara kurikulum di situ pasti akan ada inovasi-inovasi di dunia di bidang pertanian. Nah, itu yang mungkin saya justru yang kudet, karena memang saya tidak berkecimpung di bagian pertanian. Jadi kalau in my opinion gitu ya, jadi ya tadi jangan sungkan untuk menjadi petani, atau ya tunjukkan bahwa petani itu juga bagus kok. Setuju tidak ya? Setuju tidak Pak Anwar? Setuju, Mbak. Setuju. Saya juga anak petani masalahnya, Mbak. Oh iya. Mari berkebun. Mari Ayo. bertani. Sebelum lanjut pertanyaan berikutnya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta Zoom dan ada mahasiswa yang untuk dapat mengisi presensi pada link Tree /PJ Unika 76 ada di chat, ada di kolom chat, silakan diakses. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, apakah kesempatan terakhir, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan penutup nih, Mbak narasumber, sorry, ke bawah tadi, sorry. Boleh ditampilin cara interpretasi NTP-nya, Mbak? Interpretasi NTP, sebentar saya cari dulu slide-nya. Tatapan, ya. Oh, saya masih share screen kah? Enggak ya? Belum. Enggak ya? Silakan. Oke, sebentar. Saya cari dulu ini. Iya. Saya share screen dulu. Ini. Iya. Oke, nah ya, di slide ini kan ada 3 jenis cara interpretasi NTP ya. NTP di atas 100, NTP kurang dari 100, dan NTP sama dengan 100. Kalau NTP lebih dari 100 berarti ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Nah, ini kan ada kata cepat nih, Mbak. Ini maksudnya cepat ini apakah boleh diganti dengan besar? Masih lebih besar apa gimana, Mbak? Misalnya saya baru melihat cara interpretasi NTP ini. Ya, makasih, Mbak. Ya. Jadi kita kan menggunakan tahun dasarnya 2018. Mungkin kalau diartikannya dari 2018 itu harga komoditas 100, misal komoditas A 100 atau padi 100, kita menggunakannya. Kemudian di tahun 2022 September ini dia 108, jadi dia mengalami kenaikan 8 poin gitu ya. Nanti kalau secara persentasenya kan bisa dihitung sendiri, 8 poin misal gitu. Berarti dia mengalami kenaikan yang
dari 100 ke 108 itu bisa diartikan lebih besar, tetapi dibandingkan dengan harga yang dia bayarkan. Jadi kan kalau di sini harus kita bandingkan juga dengan IB-nya. Ketika dia menghasilkan padi itu, dia kan butuh pupuk, butuh bibitnya, butuh apa-apa. Nah, ketika dibandingkan, ternyata angka 8 poin itu dia lebih cepat naiknya daripada harga yang dibayarkan. Misal kenaikan pupuknya cuma dari 100 ke 102. Bisa juga diartikan lebih besar sih, tapi kalau secara nanti itu ketika dia mengalami turunnya juga, jadi dia turunnya lebih besar, diganti lebih besar, bisa juga diganti lebih besar. Tapi kalau secara konsep definisinya di pusat, memang dia mengatakannya lebih cepat, lebih dalam, tapi jarang sih mengatakan lebih besar. Sehingga kalau contohnya tadi sebenarnya bisa diganti dengan lebih besar untuk menggantikan lebih cepat ini. Tapi nanti ketika ada beberapa kasus, nanti kita diskusi internal ya untuk Pak Anwar, apakah bisa menggunakan lebih cepat ini untuk menggantikan lebih besar. Karena kalau sudah ditentukan konsep definisinya penamaan seperti ini, mungkin ada beberapa kasus itu yang dia ketika diganti lebih besar nggak bisa juga gitu. Jadi hanya bisa diganti dengan diksinya lebih cepat. Ini sesuai dengan konsep definisi dari pusat. Jadi untuk kasus yang saya berikan tadi bisa lebih cepat jadi ganti lebih besar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Ya, oke. Kesempatan terakhir saya buka untuk bertanya kepada teman-teman peserta Zoom. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya. Baik, Bapak Ibu, diskusi kita tentang NTP ini cukup baik. Kita serasa lebih dekat kepada, ada pertanyaan, sorry. Dari Ade Aldo Dinata, silakan. Ade. Ade nih, Ade sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Aldo Dinata. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tomakaka dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Prodi Administrasi Negara. Nah, seperti yang kita tahu, di beberapa daerah itu ada nilai NTP-nya yang cukup rendah atau tidak memenuhi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah strategi apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda atau mahasiswa agar nilai NTP tersebut bisa bertambah begitu setiap tahunnya dan tidak ada lagi nilai NTP yang istilahnya seperti turun begitu. Yang kita inginkan itu adalah nilai NTP yang terus naik. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda atau mahasiswa? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan direspon, Mbak narasumber. Pertanyaannya itu ya, agak ngeri ya bahwa apa yang harus baik. Jadi kalau ini jawabannya bisa ya, pendapat saya gitu ya, mahasiswa jangan demo. Karena sebenarnya NTP ini tadi kan dia dasarnya menghitungnya dengan perubahan harga. Jadi manakala lazimnya ya ketika kita baca atau kita lihat TV itu apabila terjadi kerusuhan itu kan nanti distribusi barang-barang kah atau mungkin ada psikologis masyarakat itu yang dia akhirnya bisa panik buying atau mungkin dia bisa tadi yang distribusi barangnya berkurang sehingga itu yang menyebabkan NTP-nya bisa bergejolak. Nah, sedangkan di NTP ini kita kan memang mendatanya setiap bulan. Siapa tahu pas pelaksanaannya itu pas ada kerusuhan gitu, jadi akhirnya datanya data yang saat kerusuhan itu. Tetapi kalau yang keadaannya normal, NTP ini lebih ke memang menjaga stabilitas harga sehingga untuk beberapa provinsi tadi yang memang dia kurang dari 100 itu gimana ya, kalau cara stabilitas harga itu bisa dengan operasi pasar ya. Nah, kalau untuk teman-teman mahasiswa ya
mengurangi konsumsi nggak juga ya. Jadi teman-teman mahasiswa melakukannya ya jadi mahasiswa yang baik aja. Karena memang harga, bagaimana ya kalau situasinya tidak kondusif itu biasa memang membuat harga bergejolak. Nah, harga bergejolak itulah yang memang ditangkap di pencacahan harga perdesaan yang akan berpengaruh di data NTP yang dirilis tiap bulan. Intinya begitu. Ya, mohon maaf kalau kurang memuaskan ya. Kalau bagaimana sudut pandang mahasiswa gitu ya, memang mahasiswa sekarang itu ya lebih kritis sehingga dia menanyanya apa peran saya gitu. Kalau dulu saya diajarin peran saya itu ketika saya jadi mahasiswa, jadi murid pelajar ya belajar yang benar gitu. Nah, ini dia lebih one step ahead gitu. Apa yang bisa saya sumbangkan ke negara. Ya, semoga tadi bisa menjawab ya. Nanti kalau kurang menjawab ya bisa diskusi lebih lanjut. Sudut pandang milenial dengan kita yang sudah berumur ini ya Pak Anwar ya. Saya masih milenial ya Mbak. Oh ya, sorry Mbak. Kalau mahasiswanya itu mengkonsumsi produk-produk dalam Sulbar itu, apakah bisa mendongkrak nilai NTP Sulbar kita? Konsumsi berarti dia secara kuantitas meningkatkan dan ketika konsumsinya stabil atau meningkat, secara hukum permintaan justru kadang itu ya, permintaan meningkat, supply tetap malah harga naik ya gitu ya. Ya, jadi bisa juga dia membuat peningkatan harga sehingga nanti indeks harganya meningkat. Bisa juga seperti itu bagus. Bisa juga ya Mbak. Oh ya, konsumsi berarti ya, meningkatkan konsumsi. Coba kalau sekarang konsumsi beras, memang bisakah meningkatkan makan beras gitu yang hari-harinya seberapa liter kemudian ditingkatkan? Ya, tapi salah satunya bisa seperti itu. Iya, siap. Nah, terus saya dengar nih Mbak, ada nih komunitas-komunitas ekspor yang ada di Sulawesi Barat. Yang saya dengar di Polowali itu ada yang mengekspor sapu lidi Mbak. Apakah itu kan masih muda tuh? Nah, apakah itu bisa di copy paste atau di ATM oleh teman-teman di Sulawesi Barat kita untuk meningkatkan NTP kita? Oh, saya baru tahu itu malah di Polewali ya. Oh, nanti bisa Iya, kita. Polowali. Jadi kalau secara komoditas di sana berarti dia masuknya nanti di industri ya, di IMK. Cuma selain tadi dia menghasilkan sapu lidi, apakah dia memang mengkonsumsi beberapa barang yang akan tertangkapnya di IB-nya. Nah, kemudian di IT-nya dia menghasilkan sapu lidi itu berarti masuknya di mana? Tidak masuk di mana-mana ya, karena kan di tanaman pangan, kemudian hortikultura. Iya, jadi sebenarnya itu akan tertangkap di seksi sebelah gitu ya, di produksi yang di bagian IMK-nya. Cuma kalau untuk di copy paste, dia tidak akan serta-merta meningkatkan NTP karena kan memang harganya stabil. Ketika industrinya bagus itu kan berarti harga perekonomian di suatu wilayah itu kan tenang ya, tenang itu berarti nanti harga juga akan stabil. Nah, secara tidak langsung bisa berpengaruh. Tapi kalau untuk industrinya dia tidak akan terlihat di NTP, terlihatnya memang di industri mikro kecilnya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Mbak. Dan makasih juga atas diskusinya. Untuk sesi Q&A kita cukupkan ya sampai di sini. Terus closing statement dari saya, acara kita pada pagi hari ini cukup baik ya. Kita sesuai dengan tema kita menjadi lebih dekat dengan NTP, nilai tukar petani, bukan petani yang tertukar ya, seperti yang saya bilang di awal, nilai tukar petani. Banyak informasi baru bagi saya mungkin bagi teman-teman peserta Zoom juga sangat-sangat memperoleh insight yang baru tentang nilai NTP ini. Salah satunya dari tadi itu bahwa NTP adalah perbandingan antara IT terhadap IB, indeks yang diterima oleh petani terhadap yang dibayar oleh petani, dan merupakan salah satu indikator walaupun belum 100% untuk menilai kesejahteraan petani. Iya. Baik, saya selaku moderator undur diri dan mewakili Mbak narasumber juga ya, kami undur diri. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam acara edukasi statistik berikutnya. Kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silakan Mbak Fitri ya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman dari Universitas Tomakaka atas promosi statistiknya, yaitu Saudari Indah dan Saudari Rizkal. Terima kasih juga kepada Mbak Suwarti atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Anwar yang sudah memandu sesi pemaparan materi dengan sangat baik, terlihat dari antusiasme teman-teman mahasiswa Universitas Tomakaka. Agar lebih mendalami lagi nih materi yang telah disampaikan, marilah kita beranjak ke sesi berikutnya, yakni sesi kuis yang akan dipandu oleh Ibu Nur Wahida. Apakah sudah siap Ibu Ida? Siap Bu Fitri. Oke. Baik, maka saya persilahkan Ibu Ida untuk memandu sesi kuis. Oke, terima kasih Ibu MC untuk kesempatan yang telah diberikan. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Oke. Yang terhormat Ibu Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tomakaka, mohon izin Bapak Ibu, saya akan memandu kuis pada edukasi statistik hari ini. Nah, tadi kan kita telah mendengarkan paparan materi dari narasumber yang sangat kompeten. Karena para peserta sangat antusias ini, panitia akan memberikan hadiah untuk 2 orang pemenang kuis berupa pulsa sebesar Rp50.000. Nah, sekedar informasi, hadiah ini diberikan langsung oleh Ibu Pimpinan. Terima kasih Ibu, kami ucapkan Ibu Tina Wahyu Fitri. Nah, aturan kuisnya yaitu nanti saya akan membacakan 2 soal, dan yang menjawab benar dan cepat pada kolom chat yang akan menjadi pemenang. Apakah sudah jelas? Oke, jadi dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Siap. Untuk soal pertama ini, kami berikan kesempatan khusus untuk teman-teman mahasiswa. Jadi pertanyaan pertama ini khusus teman-teman mahasiswa ya. Pertanyaannya yaitu, sebutkan salah satu subsektor dalam penyusunan NTP. Ayo, yang paling cepat dan tepat jawab di kolom chat. Tadi pemateri menyebutkan kalau nggak salah ada 6 ya. Nah, salah satunya saja nih, subsektor dalam penyusunan NTP apa? Yuk adik-adik. Apakah sudah ada di kolom chat? Ditunggu. Salah satu subsektor dalam penyusunan NTP. Oke, sudah ada 1. Dan jawabannya dari siapa ini? Ade Aldo Dinata, subsektor tanaman pangan. Nah, sebagai informasi kan tadi ada 6 subsektor ya, ada penyusunan NTP itu ada tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Jadi tanaman pangan, oke, betul, selamat. Selamat Ade Aldo Dinata. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan kedua karena tadi sudah untuk mahasiswa, kami buka umum. Jadi semua peserta boleh menjawab. Aturannya sama seperti tadi, dijawab di kolom chat. Yang paling cepat dan tepat. Oke, pertanyaannya untuk quiz kedua. Tahun dasar perhitungan NTP yang terbaru adalah? Jadi hitungan NTP itu diperbaharui tahun dasarnya. Nah, yang terbaru itu tahun berapa? Oke, sudah ada dari siapa ini? Adik Sabdiwijaya. Ya, betul sekali. Tahun dasar yang digunakan tahun ini dalam perhitungan NTP itu tahun 2018. Oke. Dari Universitas Tomakaka ya? Ya, dua-duanya berarti pertanyaan pertama dan kedua adik-adik dari Universitas Tomakaka. Selamat adik-adik. Kemudian tadi kan udah ada nih pemenang untuk quiz. Nah, kami juga punya hadiah ini untuk penanya terbaik. Penanya terbaik. Tadi kalau tidak salah ya, ada 4 orang penanya ya. Kami undi ya. Izin share screen.
Nah, betul tidak? Tadi ada 4 orang yang bertanya ya. Ada Indah Wahyuni, Mahesa Rizky, Muhammad Aldo Dinata, dan Rani Anggraini. Kita acak ya adik-adik ya. Siapakah pemenang penanya beruntung? 2, 3. Oke, siapakah? Nah, oke, selamat untuk adik Aldo Dinata sebagai penanya beruntung. Bapak Ibu, pemenang kuis dan penanya beruntung akan dihubungi oleh panitia nanti. Pastikan dulu sudah mengisi absensi ya Bapak Ibu ya, ada link chatnya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman Unika. Selanjutnya kami kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Nur Wahida. Selamat kepada para pemenang. Jangan lupa untuk menghubungi panitia terkait hadiahnya. Demikian berakhirlah acara kita, edukasi statistik lebih dekat mengenal nilai tukar petani NTP. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta yang telah hadir. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir, karena tadi saya buka dengan pantun, maka izinkan saya tutup dengan pantun. Pisau diasah untuk bertani, dibawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah acara ini, semoga bisa memberi arti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Pimpinan, Pak Rektor, Bapak-Bapak dosen juga saya lihat sini ada tergabung Unika, teman-teman mahasiswi Unika, teman-teman panitia, terima kasih sudah menyukseskan kegiatan ini, Mbak Fitri, Mbak Ida, Pak Anwar, Mbak Wati, Mas Haryo, dan semua yang tidak bisa sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih banyak yang terhingga mewakili pihak BPS dan pihak Universitas Tomakaka. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemenang kuis dan penanya yang terpilih ya, silakan menghubungi panitia atau salah satu agen statistik Universitas Tomakaka, mereka yang akan menjembatani dengan pihak panitia. Terima kasih.